Kita adalah bagaimana jangankan saya dengan Bu Riki yang satu jenis, sama-sama jenis laki-laki, sama-sama berprofesi yang hampir sama, kurang latihan, ya kan? Seperti itu. Saya sama Akbar gratis, ya. Gratis. Terima kasih Om Bri dan Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat dan para cucu psikolog. Ini sore menjelang berbuka puasa hari ke-9 Ramadan 1443 Hijriah 11 April. Kita mau buka puasa. Tapi belum tahu tempat jadi mana. Kita keliling kota Pangkal Pinang, ini udah mulai rada-rada macet. Cuma saya 1 jam mau ngisi acara di kantor berita online. Kebetulan saya diundang podcast oleh kawan-kawan media. Saya tidak tahu berkaitan dengan apa. Habis itu saya hanya 1 jam. Habis itu saya mau keliling lagi nyari tempat berbuka yang representatif atau lebih enaknya yang gratis. Oh, macet. Ini wilayah Selindung ini. Jadi dari Gerahapuri, Selindung, mulai jam 3:30 lewat tuh udah mulai rame nih. Mulai macet. Dulu era Zulkarnain Karim menjadi wali kota Pangkal Pinang, ini dijadikan JSA, jalur satu arah, namun diprotes, didemo oleh masyarakat, kembali lagi menjadi jalur karena pada waktu itu sudah menghitung ya banyaknya kendaraan di wilayah Pangkal Pinang pada jam-jam tertentu. Pangkal Pinang ini sebenarnya mengatasinya ada banyak PR kalau ingin Pangkal Pinang ini maju. Pangkal Pinang loh ya, bukan PGK. Pangkal Pinang, karena PGK itu nggak jelas apa makna dari PGK. Itu wilayah penerbangan, itu kode penerbangan, kode dijadikan itu. Nah, jadi Pangkal Pinang, kalau kata Bung Karno dulu, Pangkal Pinang adalah pangkal kemenangan, jadi tidak ada PGK. Nah, untuk memajukan Pangkal Pinang ini sebenarnya yang pertama kali diatasi adalah banjir. Pangkal Pinang ini karena bentuknya itu seperti kuali. Kalau kita ngelihat tekstur tanahnya itu seperti kuali. Dan drainase di kota Pangkal Pinang ini sejak zaman Belanda sampai hari ini belum pernah ada perombakan, perubahan, pembesaran drainase itu. Makanya banjir itu gampang sekali terjadi di Pangkal Pinang. Itu PR besar Pangkal Pinang. Yang kedua sampah. Yang ketiga tata kota dalam artian tuh pemerintah harus punya power, punya kekuatan bagaimana tidak sembarangan membangun seenak udele dewe atau semaunya. Penataan kota bagaimana kayak ini nih. Ini sebenarnya bagaimana kalau punya warna yang bagus. Itu lihat gedung-gedung walet. Jadi orang Bangka Belitung itu sebenarnya orang kaya. Jangankan manusia, burung aja dibikin gedung. Nah itu kan kaya nggak? Sama dengan orang Palembang, kapal selam dimakan. Nah itu sebenarnya bagaimana penataan untuk Pangkal Pinang, siapapun pemimpinnya ke depan. Kalau ingin maju, merubah, tidak usah dengan slogan-slogan aneh-aneh, nggak usah dengan pencitraan yang lucu, nggak usah dengan logo-logo yang menjijikkan, tetapi bagaimana itu terjadi dan pemekaran kota. Karena Pangkal Pinang ini luasnya cuma sekian belas ribu hektar, harus diperluas
Makanya wilayah KC sebenarnya harus masuk Pangkal Pinang, Pangkalan Baru. Cuma kalau Pangkalan Baru agak berat karena di situ asetnya Bangka Tengah luar biasa, hotel-hotel, ruko apa segala macam itu Pangkalan Baru. Sebenarnya itu kalau kita mau fair itu masuk Pangkal Pinang sehingga wilayah kota Pangkal Pinang makin besar karena ini ibu kota. Jadi orang yang memimpin ini harus punya tidak hanya kecerdasan otak, tapi juga dia visioner hati. Antara ini dengan ini itu nyatu, jangan di sininya senyum, di sininya mertengah, itu beda, lucu kadangkala. Nah jadi hal yang seperti itu yang harus kita pikirkan sebagai ibu kota provinsi. Oke, saya mau ke wartawan ini, udah ditelepon tadi, ini udah telat 2 menit. Mau baca. Itu artinya pendidikannya luar biasa. Bahkan pembantu di rumah beliau itu muslim, anak beliau juga ada yang muslim, walaupun beliau menganut Katolik nyata. Dan saya kalau bulan puasa kayak gini mesti ditelepon oleh ibu, buka puasa di rumah, ibu udah siapkan. Lalu Pak Amung Chandra kalau lebaran beliau selalu datang. Orang yang pertama kali datang ke rumah saya kalau lebaran itu Pak Amung. Saya belum selesai sholat Id yang datang. Nah, tugas kita adalah bagaimana jangankan saya dengan Bung Riki yang satu jenis, sama-sama jenis laki-laki, sama-sama berprofesi yang hampir sama, tukang rati bang, ya kan? Kita Pak Tokoh mengajak masyarakat Bangka Belitung, stakeholder, tokoh dan juga para pejabat terutama dukung, tonton rame-rame film Bin dan Eka. Karena ini bukan sekedar film, tetapi ini memiliki konsep atau filosofi Bangka Belitung Paning Tonging Dijong. Kalau mau bicara toleransi, kalau mau bicara Pancasila, kalau mau bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, kalau mau bicara miniaturnya Indonesia, harusnya kita orang Indonesia Bangka Belitung telah ukur. Di sini antara Melayu dan Tionghoa sampai detik ini masih akur dengan filosofi Paning Tonging Dijong. Dan itu terekam dalam film Bin dan Eka. Tonton, saya akan berjanji bersama keluarga akan mengajak keluarga menonton film ini nanti. Nah, tadi habis saya diundang ke kantor berita online atau KBO. Ini jam 5 saya mau keliling Pangkal Pinang. Waktu berbuka macetnya di mana? Oh, itu banyak yang macet biasanya. Orang-orang jual takjil. Nanti saya mau buka puasa di mana saya juga belum tahu. Tapi sudah ada undangan nih. Saya diminta untuk buka puasa di Swiss Bell Hotel. Nah, kawan-kawan dari hotel, dari Swiss Bell Hotel itu minta saya di sana. Yang punyanya WA saya, bilang mau buka puasa, woi di hotel aja, Swiss Bell Hotel. Terima kasih Om Hongki. Dari sini biasanya mulai macet, makanya para polisi mulai ngatur. Selalu pagi sore di sini polisi ngatur kayak gini, kasih ke polisi. Nah, itu jadi mereka rawan-rawan macet itu selalu pagi dan sore. Ini agak kurang ya macetnya Bar ya? Agak kurang kok. Biasanya full di sini. Ini hari ini ya agak kurang, mungkin karena saya keluar rumah. Biasanya saya kan ini hari saya itu sedang bermain sama anak di rumah, canda sambil nunggu berbuka. Kalau nggak ada kegiatan, kalau kegiatan saya nggak di kota. Kalau di kota kan saya nggak diterima itu. Saya kan orang kampung bukan orang kota, cuma tinggal aja di kota.
Nah, jadi yang hotel nggak tahu siapa namanya tadi udah telepon. Kita sudah disiapkan untuk 2 kursi di hotel Swiss Bell Hotel untuk buka puasa. Ini kan baru jam 5, keliling dulu lah. Inilah berkahnya, atau kalau walaupun orang kampung ya kami masih bisa ke hotel gratis. Walaupun sering di hutan tapi masih bisa hotel gratis. Mau hotel apa di Pangkal Pinang? Insya Allah ada banyak. Masih teman semua. Tidak perlu punya hotel, Bang. Tidak perlu punya hotel. Kita bisa dimanapun sebetulnya. Yang penting banyak kawan. Tidak nipu, tidak macem-macem. Berbuat baik sama orang. Perluas jaringan. Ibarat laba-laba. Jaringan itu dibuat, rumah itu nanti makanan datang sendiri. Karena sudah itu namanya jaring laba-laba. Hidup tuh harus banyak networking. Karena orang yang sukses itu orang yang punya banyak jaringan, bukan yang pintar, bukan IPK-nya sekian, nilainya sekian, rankingnya sekian. Bukan, makanya kalau kita reuni itu kan kita sering kaget, teman yang dulu nakal, yang nggak seberapa, nah ternyata sukses. Networking, jaringan itu penting. Saya masih eksis sampai hari ini karena networking, bukan karena otak saya. Otak saya nggak seberapa, tapi networking. Makanya kalau ada pemimpin, gubernur tuh paling sering saya kritik langsung dan beliau terima kalau saya kritik. Makanya enak aja, saya telepon, saya marah, saya WA, saya marah, dia balas terima kasih sudah diingatkan. Tetap berabro, sehingga saya hormat gitu loh. Bukan saya jilat dia, maaf aja dia jadi gubernur, saya juga nggak dapat apa-apa. Ngapain? Nggak ada urusan, nggak pernah bantu saya juga nggak minta bantuan dia. Nah, tetapi beliau sangat menerima kritikan gitu loh. Nggak marah-marah, nggak merteng. Ini Pangkal Pinang ini dibangun oleh provinsi. Ini provinsi loh, bukan kota loh ya. Mural ini dibangun oleh bagus sekali nih. Ini jangan salah, ini wilayah provinsi yang membangun gitu loh. Jadi biar masyarakat paham. Nah, ini kelenteng terbaik lah menurut saya. Banyak kelenteng Phuc Tet Che. Kelenteng Phuc Tet Che ini dulu pernah kebakaran beberapa tahun yang lalu, kebakaran lalu dibangun lagi. Ketua pembangunannya itu Bapak Insinyur Johan Ridwan Hasan. Nah, ini kelenteng Phuc Tet Che. Macet total. Di sini jual-jual takjil. Orang-orang Bangka itu boleh dikatakan di sini pusatnya juga nih, pusat takjil nih. Di sini ramai banget. Kita coba macet-macetan. Beli nggak? Ini ya salah satu bikin kemacetan tuh orang modal kita ini. Cuma pergi nyorot doang, beli kagak. Nah, jadi ini ya Pak Polisi. Nah, jadi ini jalannya full macet. Nah, ini polisi juga bagi takjil nih. Nah, bagi takjil. Masjid Jami ini masjid yang legendaris di ini, termasuk yang pernah menyumbang masjid ini Wakil Presiden Muhammad Hatta sebesar Rp5.000. Zaman dulu loh, Rp5.000 itu luar biasa. Termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono pernah di masjid ini. Banyaklah kenangan di masjid Jami. Nah, jadi ini kemacetan sudah mulai terjadi jam 5:05. Orang-orang jual dagangan, takjil. Harus kita maklumi, mereka jualan cuma setahun sekali kok, jualan di pinggir jalan, ya itu lemang doang, pakai bambu. Ini kita masuk ke Jalan Mentok, ke Kampung Keramat nih.
Nanti saya mau ke jembatan 12. Nanti saya cerita tentang jembatan 12 ya. Biar tahu gitu loh maksud saya. Pembangunan Pangkal Pinang ini dulu tuh bertahap dan luar biasa. Gitu loh. Jembatan 12 itu punya sejarah yang luar biasa juga. Kenapa dibangun jembatan 12 itu? Nah, dulu tuh bagaimana kehidupan di sana? Era siapa yang bangun? Ini dulu tahun 2000-an Pangkal Pinang itu sampai di sini. Jadi jembatan itu belum ada, ini rawa-rawa itu tuh tahun 2000-an ya. Rawa-rawa, tanah di sini tuh sangat murah. Kampak itu nggak ada harganya tanahnya. Sudah itu dekat wilayah Kacang Pedang. Itu daerah-daerah tertutup. Makanya oleh pemimpin dulu Zulkarnain Karim namanya itu membangun jembatan Pahlawan 12 ini sehingga nyambung. Wah, kalau sekarang jangan ditanya, tanah-tanah di sini harganya mahal. Jadi dia membangun jembatan ini salah satu menurut saya hal yang luar biasa. Jadi yang dia bangun adalah jembatan penghubung sehingga akses wilayah itu menjadi bagus, terjadi pembangunan. Zulkarnain Karim tidak membangun telok dinosaurus, tidak membangun lampu-lampu kelap-kelip, tapi dia membangun itu jauh ke depan gitu loh. Dia tidak membangun patung, tetapi dia membangun jembatan penghubung. Dia tidak membangun berhala, tetapi dia membangun sesuatu yang bisa menghasilkan masa depan 10, 20, 30 tahun sampai 50 tahun ke depan untuk kota Pangkal Pinang. Nah, ini orang udah ada yang dagang di sini. Sebenarnya tinggal ditata. Ini kalau dibuat sebuah tempat wisata, tapi gitu. Karena itu modalnya besar juga ya. Kalau suatu saat berapa tahun ke depan itu sudah berkembang, ini bisa swasta. Kalau pemerintah nggak mampu dana ya, banyak hal yang lebih penting. Nah, ini jembatan 12. Jembatan 12 diambil dari nama pahlawan 12 yang mati di kilometer 12 pada jam 12 pada tanggal 12 ya, itu di Bendo Barat. Nah, itu makanya nama 12 ya. Jembatan 12 bagus. Ini dulu waktu diangkat bermasalah, ini banyak pro kontra juga waktu memperdalam kolong retensi ini. Zulkarnain Karim menghadapi banyak masalah dengan masyarakat, tetapi ternyata masyarakat itu yang saya maksud pemimpin. Pro kontra itu biasa. Jadi kalau saya mengkritik bukan saya membenci, gitu loh. Saya mengkritik dianggap membenci, saya mengkritik supaya perbaiki. Nah, orang memuji belum tentu murni karena dia sedang menjilat. Jangan oke bos, bro. Saya bukan tipikal orang yang memuji atau mengkritik karena ini. Saya cuma sampai di sini aja. Artinya, saya sayang loh. Mumpung kau lagi duduk, mumpung kau lagi memimpin, mumpung kau lagi tanda tangannya laku. Kalau model saya kan tanda tangannya nggak laku. Nah, jadi bagus-bagus lah dong. Nah, ini Tampuk Pinangpura. Era Zulkarnain Karim juga Tampuk Pinangpura ini, tapi dia bermasalah juga gara-gara ini. Itulah risiko pemimpin. Tampuk Pinangpura ini dibangun untuk rumah dinas pejabat, kepala dinas, stakeholder, kapolda, kapolres, misalnya kan anggota dewan itu sebenarnya di sini. Nah, ini ditata dulu hutan belantara, dulu nggak dipakai apa-apa. Nah, ini Tampuk Pinangpura. Kan lumayan luar biasa. Mak ya tetap putar balik aja kayak gitu. Nah, ini macet total. Arah ke Tua Tunu, wow, full macetnya. Tua Tunu juga maju karena diambil era Zulkarnain Karim lagi. Maaf ya, saya bukan membanggakan Pak Zul ya. Pak Zul juga pasti punya kesalahan, punya salah, punya dosa. Tetapi era dia luar biasa. Tua Tunu ini kampung diambil oleh era Pak Zul.
lurahnya wakil wali kota yang sekarang, Pak Sofian. Nah, Pak Sofian tuh. Nah ini Tua Tunu menjadi daerah maju, kawasan maju Tua Tunu tuh. Masjid rayanya ada di Tua Tunu, besarnya bukan main, dan Pak SBY sudah sholat di situ, sudah Isra Mi'raj di situ. Nah, jadi kemacetan ini menunjukkan aktivitas berjalan bagus, gitu loh. Tua Tunu hebat, Tua Tunu indah. Ini era Zulkarnain Karim. Dia pemimpin yang menurut saya luar biasa ya, pengembangan daerahnya bagus. Dia taipau, pemimpin yang taipau, marah-marah. Tetapi ada bukti taipaunya. Jangan jadi pemimpin yang besar omong, taipau, tetapi gak berbuat. Pada sesungguhnya gak ada pembangunan. Tuh, itu yang menurut saya ngeracau banget itu, gitu kan. Nah. Ini sudah mau maghrib, tinggal sekitar 20 menit lagi kita langsung ke Swiss Bell Hotel. Nah, kita melihat menu-menu buka puasa di sana apa aja sih. Dan kita bisa buka puasa di sana. Puasa di hotel keren dah. Yang dibilang fokus sama Bu Megawati itu ya yang kayak gini. Ada siapa yang sama. Seperti saya sama Akbar makan gratis ya, gratis. Terima kasih Mongki dan Swiss Bell Hotel. Bubur gula merah, bubur kacang hijau juga ya. Ini buahnya. Full tuh per orangnya 100 berapa gitu, saya nggak tahu bulan. Menunya lengkap betul, bebas memilih, cukup dengan bayar sekian, ratusan lebih ribu, bebas ngambil menu yang begitu banyak. Semuanya bebas dengan menu kayak gini, minumannya berbagai macam, kopi, teh, jeruk, apa segala macam, murah banget. Berapa? Ya? 100 berapa? 130 lebih, semuanya bebas makan sini. Jadi setiap hari ramai ya di Swiss Bell Hotel. Alhamdulillah puasa hari ke-9 selamat, dalam artian itu sampai kita buka puasa di Swiss Bell Hotel, Swiss Cafe Restoran namanya. Jadi di Pangkal Pinang, berada di tengah-tengah kota Pangkal Pinang, dan kami dapat makan gratis seperti ini buka puasa. Buka satu ancop itu saya pakai nasi kuli namanya, sama ini lauk-lauknya. Pilihan menu di sini sangat banyak sekali dan semuanya bebas. Cocok sekali bawa keluarga, rekan bisnis, rekan kawan-kawan, sejawat, itu semua tinggal makan. Jadi nggak repot-repot masak. Enak. Kita sudah sholat maghrib, sudah buka puasa maghrib di sini. Sudah
bener-bener tersebut kekuatan itu. Menunya luar biasa enak-enak, nikmat, banyak pilihan, cuma produk itu bayarnya murah itu 100 ribu katanya, tapi saya nggak bayar kan, itulah kemaksan. Oke, ikuti terus channel Toto, like, comment, share, and subscribe.